Guru PK hanya untuk tempat orang-orang yang punya masalah. Bener? Enggak tahu. Rata-rata anak kalau udah masuk ruang PK nih, pasti jadi masalah kayak gitu kan. Padahal sebenarnya tidak sih. Jujur ceritanya dulu nggak kepingin jadi guru gitu kan. Kalau cerita ini mengandung bawang. Nggak apa-apa Ibu ceritain. Saya siap dengerin. Kita punya cita-cita, kita punya sesuatu tuh harus istilahnya kita harus ngomong dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Marwan, kembali lagi nih di Marwan Podcast. Podcastnya anak Marwan. Aku bakalan ngasih informasi nih yang menarik buat teman-teman. Jadi di episode kali ini kita bakalan ngadain giveaway. Jadi aku bakalan ngasih pertanyaan dan untuk jawabannya ada di episode podcast kita kali ini. Jadi jangan di-skip ya teman-teman. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah sekali ya. Halo Ibu, bisa disapa teman-teman dari Marwan Podcast menontonnya. Halo teman-teman Marwan. Halo juga teman-teman SMP 7 ternyata ya. Ibu dari SMP Negeri 7 Kebumen ya? Iya. Ya. Saya Nur Hasanah guru dari SMP Negeri 7 Kebumen. Oh nggih, baik. Jadi saya hari ini bareng sama Ibu Nur Hasanah SMP 7. Boleh disapa Bu untuk anak-anak di SMP 7? Ya, halo anak-anak SMP 7 Spenven Kampiun. Sebelumnya ini Ibu pernah mengajar juga di SMK Ma'arif 1 Kebumen, betul nggih Ibu? Betul. Di tahun 2008 sampai 2010. Betul sekali Mbak. Ibu mungkin bisa diceritain kesan-kesannya di SMK Ma'arif 1 Kebumen? Ya, kalau kesan-kesannya memang benar, saya dari tahun 2008 itu di SMK 1 Ma'arif itu kurang lebih 20 bulan ya. Kesannya ya SMK Ma'arif itu tempat pertama saya belajar untuk menjadi seorang guru Mbak ceritanya. Oh, berarti itu sekolah pertama Ibu yang jadi guru? Betul sekali. Sekolah pertama saya menginjakan kaki menjadi seorang guru gitu. Jadi mungkin itu berarti dari 2008 sampai 2010 sekitar 2 tahun. Iya, 1,5 tahunan lah Mbak. Oh, baik. Jadi berarti dari 2008 itu angkatannya Pak Subhan. Betul sekali, saya Deket, satu Ibu. angkatan. Ya, saya satu angkatan dengan kebetulan sekarang Pak Subhan kan Kepala sekolah. SMK Ma'arif 1. Ya, dulu masuk di SMK 1 itu bareng sama beliau. Berarti satu angkatan. Satu angkatan, ya. Berarti di BK itu dari awal Ibu terjun itu di SMK Ma'arif. Betul. Awal terjun menjadi guru BK ya dimulai dari Ma'arif 1 kayak gitu. Berarti banyak perjalanannya gitu, kisah-kisahnya. Mungkin bisa Ibu ceritain yang menyenangkan dulu di sini. Banyak hal yang menyenangkan ya Mbak, karena di SMK 1 itu awal saya terjun menjadi guru. Hal yang menyenangkan mungkin di sini banyak menemukan teman-teman rekan kerja yang mensupport saya, yang memang basic saya bukan dari guru kayak gitu. Yang menyenangkan ya kekeluargaannya di Ma'arif 1 bagus. Ya, banyak senior-senior yang dulu mengajari saya untuk menjadi seorang guru kayak gitu. Salah satunya pelajaran yang yang masih saya ingat ketika saya di sini itu adalah kalau mau jadi guru harus punya percaya diri. Iya. Gitu. Itu buat saya yang menarik ya kayak gitu. Jadi ketika terjun ke sekolah menjadi guru itu ya diawali dari percaya diri dulu kayak gitu. Ibu di 2008 sampai 2010 sampai sekarang 2024 itu pasti beda banget nggak sih Bu Ma'arif 1 ini? Tentunya beda banget dulu sama sekarang ya. Perkembangannya mantap Bu. Perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa dulu yang belum sampai belakang ternyata sekarang di SMK Ma'arif sudah sampai
belakang-belakang kayak gitu. Ibu tuh pertama kali di sini tuh ngajar kelas apa Bu itu dulu? Dulu saya pertama kali di sini dikasih kelas, kalau dulu masih TMO ya, kelas TMO, kelas 10 TMO. Itu gimana Bu rasanya pertama kali ngajar di SMK Ma'arif 1 Kebumen ini? Pertama kali ngajar itu yang jelas deg-degan. Deg-degan. Pertama kali masuk kelas itu rasanya wow gitu kan, yang diajar cowok-cowok semua nih. TMO ya. TMO cowok-cowok. waktu itu gitu kan. Karena basicnya awalnya bukan guru, begitu masuk agak gitu kan, lihatnya cowok semua kayak gitu, aku harus ngomong apa. Udah kayak gitu ketika masuk kelas kayaknya semua ngeliatin tambah grogi gitu. Tapi ya gitu. Tapi Ibu bisa ya. Alhamdulillah. Ternyata memang harus butuh latihan. Kan kalau dari di awal-awal karir itu kan misalnya ada struggle-strugglenya Bu, kayak naik turunnya. Mungkin ada hal yang bikin Ibu kayak ngerasa down banget saat itu. Bisa diceritain mungkin Ibu? Sebenarnya ya Mbak, ini kalau mau jujur ceritanya dulu nggak kepingin jadi guru gitu kan. Mungkin awal-awal jadi guru itu kayak ngerasa apa ya, aku mampu nggak sih kayak gitu kan. Aku pede nggak sih kayak gitu, aku bisa sabar nggak sih kayak gitu ya. Tantangannya itu memang dari diri sendiri yang ngerasa dulu ketika pertama kali ngajar apa ya, public speakingnya kayaknya jelek, bisa nggak sih aku ngasih pemahaman ke anak-anak nih kayak gitu ya. Mungkin tantangan awalnya itu seperti itu Mbak. Jadi kurang percaya diri karena memang merasa public speakingnya jelek kayak gitu awal-awal. Karena dari awal tuh Ibu memang gak ada niatan untuk terjun ke dunia ini. Iya. Itu gimana sih Bu rasanya? Aduh, sekarang saya bisa di sini nih. Padahal sebelumnya saya nggak ada niat atau apa itu untuk jadi guru, tapi saya sekarang menjadi guru. Itu gimana Bu sekarang rasanya? Kalau dulu ya memang niatannya tuh nggak kepingin jadi guru kayak gitu kan ya, karena nggak percaya diri, karena memang public speakingnya jelek, nggak sabar kayak gitu kan, makanya nggak pengen jadi guru. Tapi setelah terjun menjadi guru gitu kan, ternyata mungkin awal-awal itu ngerasa kayak nggak mampu kayak gitu, kayaknya masa aku mampu kayak gitu. Tapi setelah dijalani ternyata asik juga kayak gitu loh, kita banyak mengenal karakter anak-anak, kemudian banyak hal yang dipelajari dari anak-anak kayak gitu loh. Tidak hanya kita memberikan pembelajaran ke anak-anak ya, tapi anak-anak juga memberikan pelajaran ke saya, gimana kita harus bisa mempunyai atau kita memberikan motivasi kayak gitu kan. Kita memberikan masukan, arahan ke anak-anak kayak gitu. Ya lama-lama menyenangkan sih. Terus sebelumnya kan Ibu nggak pengen jadi guru, itu sebenarnya menjadi apa sih Bu kalau boleh tahu? Dulu yang namanya anak-anak ya punya cita-cita tuh selalu berubah-ubah nih. Iya. Contohnya ketika saya SMP cita-citanya jadi tentara nih. Dulu kan paling gagah lah ya. Kalau tentara cita-citanya paling gagah. Kemudian ketika udah masuk SMA, cita-citanya malah justru kepengen jadi dokter hewan. Dokter hewan. Iya. Ibu cinta hewan? Iya. Apa paling yang disukain Ibu? Kucing, kambing, kayak gitu. Kambing. Iya. Ibu pernah ngerasa sedih nggak sih Bu karena profesi sekarang itu nggak sesuai apa yang Ibu pengenin dulu gitu loh? Awalnya ya. Ketika baru belajar di Ma'arif itu kayak gitu, nggak sesuai dengan keinginan ya gitu. Tapi ketika sekarang ya apa ya istilahnya, bersyukur sekali, malah justru bisa menjadi seorang guru kayak gitu. Banyak hal yang dipelajari selama, kalau boleh dibilang dari tahun 2008 sampai 2024 ya, udah 16 tahun. Ya kan? 16 tahun jadi guru, ternyata jadi guru itu mengasyikan. Iya. Banyak hal lah kayak gitu kan. Banyak pengalaman yang didapat kayak gitu.
sebelumnya kalau boleh tahu juga nih Bu, kalau boleh tahu terus nih. Sebelumnya Ibu itu di background pendidikan apa sih Bu? Dulu kuliahnya, Iya. kuliahnya saya kebetulan psikologi. Psikologi. Iya. Iya. Tapi kebetulan psikologinya dulu ngambilnya spesifiknya lebih ke industri. Industri. Mm-mm. Gimana itu Bi maksudnya industri? Industri itu dulu karena memang kan kalau di psikologi kan ada ya spesifiknya kayak kita minatnya kemana kayak gitu kan. Kalau ya semua diberikan sih, ada yang dari industri pendidikan kayak gitu kan, sosial kayak gitu, klinis kayak gitu. Kebetulan saya malah cenderungnya lebih konsepnya ke industri, yang mempelajari tentang industri kayak gitu dulu. Malah kalau yang pendidikan nggak begitu diambil karena itu wajib kayak gitu kan. Berarti kan yang Ma'arif itu SMK Ma'arif 1 Gebayan kan tuh itu kan yang pertama ya Bu. Setelahnya itu Ibu di mana? Ya dari Ma'arif 1 itu saya resign itu 2010 ya, karena saya kebetulan diterima di Tegal. Kabupaten Ya, Tegal. Kabupaten Tegal di SMP Negeri 1 Dukuturi Tegal. Nggih. Ya, Sampai negeri 1 Dukuturi. Bukuturi. Ya, di sana pun saya cuma 22 bulan. 22 bulan Sekitar 2 tahun kurang ya. Oh iya 2 tahun kurang. 2 tahun kurang 2 bulan gitu kan. Kemudian saya dipindahkan ke SMP 2 Dukuturi. Ya, sekolahnya sebelahan. Di SMP 2 Dukuturi saya 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun tambah 2 lah hitungannya Iya, Bu. 8 tahun saya di Tegal. Selama itu ya Bu. Pasti banyak cerita-ceritanya nih. Dari yang pertanyaan tadi yang saya murid deket, mungkin ada Ibu yang di sini yang ada. Sampai sekarang Ibu. Sampai sekarang alhamdulillah, sampai anaknya udah jadi guru juga. Alhamdulillah. Masih kontekan gitu. Masih sering kontekan. Waktu dari SMK ke SMP itu mungkin ada perbedaannya nggak Bu sih di tipe siswanya? Dari jarak umurnya juga beda. Mungkin dari pas masuk ke SMP itu ya banyak yang masih anak-anak hitungannya Bu. Itu gimana Bu ngadepinya pas awal masuk ke SMP itu? SMP apalagi ketika ngajar di kelas 7 itu kan masih yang transisi dari SD ke SMP. Beda jauh banget, yang anak SMK udah mandiri ke anak SMP yang masih banyak dituntun, masih butuh banyak kesabaran kayak gitu. Itu tantangan lagi gitu kan. Di awal-awal ya tantangan lagi karena namanya sabar itu lebih dan lebih lagi. Cara memotivasinya juga berbeda tentunya Mbak, kayak gitu. Kalau anak SMP sama anak SMK. Kalau anak SMK kan kebanyakan udah punya passionnya masing-masing. Kalau anak SMP kan masih ya itu tadi seperti saya cerita di awal, masih banyak berubah cita-citanya kayak gitu. Dari SMP Negeri 1 sama 2 Dukuturi. Itu abis dari itu kemana Bu? Di tahun 2019 saya pindah di SMP 7, ceritanya pulang kampung. Di SMP 7 dari 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang berarti berapa tahun itu? Sekitar hampir mau 5 tahun ya. Lama juga ya Bu ya. Itu perjalanan karir yang luar biasa banget sih ya Bu ya. Masa Allah tuh Ibu mungkin bisa disampaikan untuk motivasinya kenapa Ibu milih jadi guru akhirnya pada saat itu? Milih jadi guru saat itu kalau cerita ini mengandung bawang. Enggak apa-apa Ibu ceritain. Saya siap dengerin. Kalau jadi guru itu sebenarnya ya keinginannya memang nggak jadi guru. Karena dari psikologi ya kepinginnya bekerjanya itu di belakang meja, nggak banyak ngomong kayak gitu kan. Dulu karena memang keterbatasan saya introvert, kemudian nggak pedean, public speaking jelek kayak gitu kan. Nah itu kebetulan ibu saya yang meminta untuk ngajar. Jadi bener sekali nih Mbak,
doa orang tua itu sangat-sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita anak-anaknya kayak gitu. Dulu ibu saya bilang kayak gini, kamu punya ijazah psikologi, punya akta 4. Kalau memang yang digunakan psikologinya nggak masalah, silakan kerja kayak gitu kan. Tapi kalau dua-duanya itu jauh lebih baik, karena ibu kepinginnya kamu itu jadi guru. Masalahnya apa? Separuh waktu ada di rumah. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan kan full time kayak kerja di situ kayak gitu kan. Tapi kalau jadi guru itu cuma setengah hari kayak gitu. Nah, itu dulu awal mendaftar jadi guru itu ya karena motivasi ibu saya kayak gitu. Sampai sekarang benar-benar nge-support banget ya Bu ya. Betul. Sampai ibaratnya saya pindah ke sini itu juga doa ibu saya. Benar-benar berat banget buat Ibu Nunung ini. Tepuk tangannya dong teman-teman. Ibu keren banget Ibu. Ibu juga jadi guru tuh, kita tuh guru tuh nggak pernah mengharapkan timbal balik. Intinya beliau itu mengajar dengan yang memang dari hati gitu Ibu. Jadi memang segala sesuatunya ini penting nih buat teman-teman semua ketika kita mau melangkah kemana itu jangan kita lupakan orang tua kita gitu kan. Kita mau punya cita-cita apapun itu harus kita ceritakan ke orang tua kita. Karena ternyata ya Mbak ini ya sahabat terbaik, ibaratnya sahabat terkeren, sahabat sepanjang hidup kita adalah orang tua. Iya, benar banget. Ya kan? Apa ya istilahnya, doa-doa orang tua itu luar biasa gitu kan. Jangan nyerah, apapun itu jangan nyerah. Pokoknya positive thinking, kita punya cita-cita, kita punya sesuatu tuh harus apa ya istilahnya, kita harus ngomong dengan orang tua. Ibu keren banget Ibu. Ya, makasih. Ibu di titik yang terendahnya sampai di titik ini tuh udah hebat banget. Ya. Ibu mungkin ketika Ibu di titik terendah, Ibu bisa ceritain kenapa Ibu bisa bangkit lagi. Ya, yang membuat kita bangkit adalah diri kita sebenarnya. Kita mau jadi apa? Ibaratnya kan kayak gitu kan. Apalagi ketika kita masih apa ya istilahnya masih anak-anak, masih muda. Kita kan nggak pernah tahu ya kita mau jadi seperti apa. Ketika kita titik-titik yang paling rendah ibaratnya, kita mengalami kok tidak sesuai dengan keinginan aku. Apa yang harus aku lakukan? Yang harus aku lakukan adalah yang pertama, bagaimana cara kita memotivasi diri kita. Itu penting. Karena ketika kita sendiri tidak mampu memotivasi diri kita, apalagi orang lain kayak gitu kan. Yang membangkitkan diri kita ya diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita mau kayak gitu kan. Dari situ sampai sempat berpikir kayak gini, sebenarnya apa sih yang aku mau, kenapa aku nggak mau jadi seperti itu kayak gitu kan. Ketika ada motivasi dari orang lain, kayak contoh saya ya, yang ibaratnya dari psikologi mau kerja ini nggak dapet, ikut tes di BUMN nggak dapet, tapi orang tua bilangnya udah kamu nyoba jadi guru aja kayak gitu kan. Sempat bertanya Mbak, apa aku sanggup kayak gitu kan. Ternyata ketika kita bisa memotivasi diri kita dari atas dasar motivasi orang lain, itu akan menjadi keberhasilan kita. Jadi selalu positif ke diri sendiri. Iya betul, berpikir positif itu penting. Jangan pernah nge-push diri kita sendiri juga ya Bu ya. Betul. Jangan terlalu keras juga ke diri kita sendiri. Iya. Waktunya istirahat ya Bu. Iya, jangan dipaksain kita harus lanjut. Iya. Karena ya kita juga manusia ya Bu ya. Betul. Butuh istirahat juga. Kalau capek istirahat. Iya. Kalau pengen didengerin cerita ya Bu ya. Betul sekali. itu yang kadang kita lupakan itu kita bercerita kayak gitu kan. Bercerita kadang kan yang namanya apalagi nih anak-anak sekolah nih
lebih banyak bercerita dengan temennya, tapi malah justru jarang berkomunikasi dengan orang tua. Ya kan? Padahal ternyata ketika menjalani itu lebih baik lebih banyak bercerita dengan orang tua. Capek kita merasa hilang kayak gitu kan. Kemudian ketika kita capek, kita ceritalah dengan orang tua, apa semua diceritain semua kayak gitu kan. Habis itu nanti akan bangkit motivasi lagi. Ada yang bilang, oh kalau cerita sama orang tua dimarahin. Ya kadang kalau kita salah memang harus seperti itu gitu. Tapi kita nggak bisa hapus diri kita yang aku mampu kok menunjukkan kayak gini tanpa kita cerita. Itu enggak. Tetap kita butuh cerita orang tua. Oke teman-teman, kita beranjak nih dari yang sedih-sedih. Aku ingetin lagi kalau kita bakalan ngadain giveaway di akhir obrolan kita nanti, so jangan di skip dan tonton sampai akhir. Jadi untuk SMP Negeri 7 Kebumen, adik-adik SMP Negeri 7 Kebumen juga boleh banget nih ikut di giveaway ini karena kita bakalan ngasih hadiah. Oh bukan kita, Bu Nunung yang ngasih hadiah. Ya Ibu, aku mau lanjut nanya lagi nih. Oke. Sekarang kita masuk ke Ibu kan guru BK. Betul. Kesan-kesannya jadi guru BK itu gimana sih Bu? Kesannya jadi guru BK ya? Awal jadi guru BK pasti ya. Pasti. Anak-anak nilainya guru BK menakutkan. Iya. Iya kan? Iya kan? Guru BK hanya untuk tempat orang-orang yang punya masalah. Bener? Enggak tahu. Biasanya identiknya seperti itu ya. Iya, identiknya kayak gitu. Iya. Guru BK itu tidak hanya untuk anak yang bermasalah lah ya. Karena prinsip dari guru BK itu BK peduli siswa kayak gitu. Oh iya. Ya kan? Peduli siswa. Peduli siswa. Bukan marahin siswa. Bukan marahin siswa. Tapi kita lebih ke peduli dengan siswa ya. Guru BK pun sebenarnya lebih senang anak-anak yang datang ke ruang BK itu dengan sukarela daripada mereka yang datang dipanggil. Itu karena dipanggil. Kayak kesannya gini, kalau datang dipanggil itu udah nggak enak dulu kan, udah nggak nyaman dulu. Tapi kalau datang sendiri kan jauh lebih nyaman kayak gitu. Tapi Ibu kan kebanyakan siswa itu takut ya Bu buat cerita. Mungkin mikirnya aduh bakalan dibocorin gak ya, bakalan dimarahin gak ya. Itu gimana Bu? Cara ngatasin anak-anak yang mikirnya tuh kayak gitu. Iya, masih banyak yang berpikir bahwa ketika cerita ke guru BK nanti semuanya tahu kayak gitu loh. Padahal kita sebagai guru BK kan ada asas kerahasiaannya. Ada hal yang ketika anak-anak cerita itu perlu diceritakan, ada yang enggak kayak gitu kan. Ya tergantung, kalau memang permasalahannya itu masalah pribadi, personal, asas kerahasiaan itu ada kayak gitu. Tapi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan apa ya istilahnya kenakalan dalam tanda kutip ya biasanya kita sampaikan kayak gitu, yang berhubungan dengan sekolah dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ketika BK sendiri nemuin anak-anak yang memang agak bandel itu pandangannya gimana sih Bu pertamanya itu? Ke anak-anaknya? Ya sebenarnya sih anak bandel kan mesti ada latar belakangnya. Iya benar. Ya kan? Kita mau berbuat apa kan mesti ada latar belakangnya. Ada sebab dan akibat gitu. Kita lihat dari situnya dulu. Sebab akibatnya apa dulu kayak gitu. Anak nakal itu ada berbagai hal, ada berbagai potensi ya. Kalau bilang oh itu anak nakal kayak gitu. Tapi kan mesti ada latar belakangnya. Kita sebagai guru BK ya harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi guru BK harus ngerti dulu nih posisi anak itu punya masalah karena apa kayak gitu. Tapi kan rata-rata anak kalau udah masuk ruang BK nih pasti jadi masalah kayak gitu kan. Padahal sebenarnya tidak sih, sebenarnya kita untuk memecahkan masalah aja, mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Yang kata orang-orang nakal itu biar istilahnya pola perilakunya itu biar berubah kayak gitu aja. Benar. Jadi teman-teman yang nonton ini jadi bisa merubah pandangannya ke BK sendiri. BK itu bukan yang serem-serem, bukan yang bakalan marahin kamu, bisa jadi tempat sharing ya Ibu ya. Jadi apapun masalahnya memang kalau memang butuh untuk didengerin bisa ke BK. Di BK itu bukan tempat yang seperti itu. Iya betul. Tolong hilangkan pikiran negatif tentang BK.
Jadi Ibu untuk anak SMP sendiri itu ada yang nakalnya. Kalau SMK sama SMA kan beda ya Bu ya. Bu, kalau di SMP itu gimana sih Bu? Maksudnya masih standar remaja pada umumnya, apa ada yang melewati batas, cross the line? Iya, kalau anak SMP sih masih wajar ya. Paling masalah yang ini ya sekarang kayak gitu, paling pacaran kayak gitu kan. Anak SMP kan udah mulai kayak gitu kan. Pacaran. Iya, paling cuman ya itu. Kalau menurut pandangan guru BK sendiri Bu, soal pacaran itu gimana Bu? Kan remaja sekarang itu kayaknya hampir semua pacaran ya. Kalau gak pacaran pun suka sama orang gak sih Bu? Itu pandangan guru BK sendiri itu gimana? Iya, kalau untuk anak SMP sebenarnya sih belum diperbolehkan Bolehkan. untuk pacaran, karena apa ya, anak SMP itu masih layaknya untuk masih banyak bermain, bersosialisasi dengan teman-teman, bukan untuk pacaran gitu. Jadi tolong jangan bucin. Terima kasih. Oke Bu, mungkin ini kita udah hampir di penghujung obrolan kita. Padahal seru banget teman-teman. Seru banget sih, ini seru banget sama Bu Nunung. Saya tidak bohong, saya tidak lazy, saya tidak bohong. Jadi Ibu, untuk yang terakhir kalinya, ya Allah sedih. Untuk yang terakhir ini mungkin Ibu bisa memberikan motivasi atau harapan untuk anak-anak di luar sana yang mungkin sekarang lagi sedih, lagi happy, lagi putus asa, mungkin lagi down banget. Mungkin Ibu bisa kasih motivasinya untuk mereka semua. Oke, motivasinya untuk yang lagi sedih, pokoknya apapun yang terjadi dengan kita jalani. Kalau kita capek, kita istirahat. Kayak gitu kan, seperti tadi kata Mbak Sofi, ketika kita Sofa Mbak Sofa, kalau kita capek, kita istirahat. Jangan kita push diri kita terlalu berlebih ya. Yang terpenting adalah kita harus mempunyai percaya diri bahwa diri kita tuh mampu. Itu salah satu motivasi yang terbaik yang ada di dalam diri kamu, yaitu kita punya percaya diri, kita punya keyakinan bahwa apapun yang kita hadapi, kita bisa. Contoh ketika kita bersedih itu bisa kita atasi. Ya kita yang memotivasi, sebenarnya keinginan kita itu apa. Ketika kita tidak bisa mencapai cita-cita yang diinginkan, jangan bersedih, tapi motivasi diri kita. Kalau aku nggak bisa sekarang, mungkin besok ada kesempatan untuk kita. Jadi yang memotivasi diri ya, yang memotivasi kita ya diri kita. Kita memotivasi diri kita untuk aku mampu kok, kayak gitu kan. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah kita untuk tidak percaya diri, kayak gitu. Karena percaya diri itu modalnya. Ketika kita sudah percaya diri, kita punya motivasi diri, kayak gitu. Kalau kita sudah nggak punya percaya diri, kita nggak bisa memotivasi diri kita dong tentunya, kayak gitu. Jadi yang terpenting motivasinya itu dari diri kita. Ketika kita lelah, kita istirahat. Kemudian kita motivasi diri kita. Apa sih sebenarnya yang kita mau, kayak gitu. Terima kasih Ibu untuk motivasinya. Teman-teman yang di rumah, seperti kata Bu Nunung, capek ya istirahat, tapi nggak istirahat terus. Kita jalan lagi. Masih panjang banget perjalanan hidup kita. Selama kita masih bisa, kita masih mampu, kita lakuin. Dan gak ada yang namanya terlambat. Di dunia itu gak ada yang terlambat, kecuali memang Allah udah nyuruh kita untuk stop. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakalan ngasih kuis ke Ibu Nunung. Jadi jadi cara mainnya ini aku ngasih pertanyaan ke Ibu Nunung dan Ibu Nunung jawab pakai ini. Ada pernah dan juga tidak pernah. Seperti itu. Kayak ini ya. Iya, betul sekali. Langsung aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan nomor 1. Di masa sekolah Ibu Nunung pernah gak sih nakal sampai bolos atau terlambat dan lain-lain sebagainya? Kalau dibilang itu kayaknya nggak pernah, tapi kalau terlambat sih iya, karena dulu angkotnya susah. Oh iya, tahun berapa itu? Tahun 98-an. 98. Iya. Kalau bolos nggak pernah. Nggak pernah. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Oke. Lanjut.
Ibu pernah nggak sih ketemu murid yang nakal banget sampai astagfirullahaladzim gitu? Pernah nggak, Bu? Sejauh ini sih kayaknya belum pernah ya. Belum Maksudnya nakal-nakalnya ya, bandel-bandelnya ya paling anak-anak Wajar. ya wajar lah, Masih kayak gitu, wajar. masih wajar, belum yang sampai taraf itu belum sih gitu. Jadi Dan jangan jangan sih. Jangan sampai Iya, lah ya. jangan sampai amin. Aduh. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir, teman-teman. Ibu pernah nggak sih ditakutin sama murid-murid karena ibu sendiri tuh guru BK gitu, backgroundnya guru BK? Pernah nggak, Bu? Pernah banget. Pernah. Jadi tiap lihat ibu lari gitu bagaimana? Ya, kadang kayak gitu ya. Sampai pernah bertanya gitu. Kalau orangnya nggak, maksudnya murid-murid yang belum kenal kayak gitu kan. Ya itu tadi Mbak tak ceritain, muka aku udah jutek Iya. gitu kan. Ketika pertama kali lihat gitu kan, wah ada Bu Nunung tuh, ada guru BK kayak gitu. Pernah takut, tapi kemudian ketika mereka udah mengenal ya biasa manggil kayak gitu kan, wah Bu Nunung kayak gitu gitu kan. Iya, kalau sudah kenal. Kalau belum kenal ya pernah sih sing sampai ya nggak hanya anak-anak sih, orang kesan pertamanya ketika ngelihat saya pasti jutek gitu, nggak friendly gitu kan. Pernah ada yang ngomong, kok bisa ya jadi guru BK kayak gitu, bisa nggak sih deep talk dengan anak kayak gitu kan. Sampai pernah ada yang bilang ke saya tuh kayak gitu, setelah bercerita ya, oh ternyata hanya covernya saja kayak gitu. Pernah ada sih. Jadi don't judge by cover. Betul. Oke teman-teman, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu nih. Untuk giveaway-nya, aku akan jelasin untuk rules-nya yang jadi nanti aku akan ngasih pertanyaan ke teman-teman. Nanti teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk cantumkan Instagram kalian. Nanti untuk jawaban yang terbaik nanti akan di DM oleh akun official SMK Maarif 1 Kebumen. Untuk hadiahnya itu kalian akan mendapat pulsa 25.000 untuk 2 pemenang yang beruntung. Oke teman-teman, aku sebentar untuk pertanyaannya. Jadi sebelum Bu Nunung mengajar di SMP Negeri 7 Kebumen, Bu Nunung ngajar di mana aja nih? Oke, langsung aja untuk kalian yang tahu jawabannya. Spill teman-teman. Terima kasih. Aku tutup. Terima kasih untuk Bu Nunung. Sama-sama, Aku mau Mbak Sofa. salaman. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sofa. Aku senang ketemu orang kayak Bu Nunung. Sarang. Terima kasih. Terima kasih kembali dengan senang hati. Jadi teman-teman, untuk obrolan yang luar biasa ini dari Bu Nunung untuk kita semua, dan ngobrol yang luar biasa banget. Aku juga belajar banyak hal dari obrolan kita yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Nunung. Thank you very much. Kamsahamnida. Teman-teman jangan lupa untuk saksikan Marwan Podcast di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, share, and comment. Subscribe. Dadah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih juga.